Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid darain amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Wa kana lan ono sapa Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ahsanan nasi luweh baguse menungso. Apane khalqan kedadiane, wa khuluqan lan budi pakertine, wa ahdahum lan luweh oleh pituduhen nas, wa ahdahum lan luweh oleh pituduhen nas ilal haqqi maring perkara kang hak. Apane turu kondalane, kana ono apa khuluquhu budi pakertene Gusti Nabi, apa khuluquhu budi pakertene Gusti Nabi iku Al-Qur'an wa shimatuhu lan ono apa wateke Gusti Nabi iku al-ghufrana ngapura, iku al-ghufrana ngapura yen sohu ngarepaken bagus sapa Nabi, yen sohu ngarepaken bagus sapa Nabi lil insani maring menungso, wa yafsahu lan jembaraken sapa Nabi fil ihsani ing dalem gawe bagus, fil ihsani ing dalem gawe bagus, wa yafu lan ngapura sapa Nabi aniz zambi saking dosa, ida kana ing dalem nalikane ono apa ad-dambi iku fi haqqihi ing dalem haqqe Nabi, wa sababihi lan sebabe Nabi, wa idza dayyi'ah lan ing dalem nalikane den sia-siaaken, lan ing dalem nalikane den sia-siaaken apa haqqullahi haqqe Gusti Allah, lam yakum moko ora bakal jumenengi, lam yakum moko ora bakal jumenengi sapa ahadun wong suwiji li ghadabihi madani bendune Gusti Nabi, li ghadabihi madani bendune Gusti Nabi ai misla ghadabihi, itu tafsirannya, atau ka ghadabihi man utawi sapa wonge iku ra'ahu lamun ningali sapa man ing Nabi, lamun ningali sapa man ing Nabi badihatan ing dalem kawitane, badihatan ing dalem kawitane, habahu moko bakal wedi sapa man ing Nabi, habahu moko bakal wedi sapa man ing Nabi
wa iza da'ahu lan ing dalem nalikane ngundang ing Gusti Nabi, lan ing dalem nalikane ngundang ing Gusti Nabi sapa al miskin wong miskin, ajabahu moko nyembadani sapa Nabi, yaquluh ngucap sapa Nabi al haqqah ing perkara kang hak, walau kana sanajan ono apa al haq iku murron kang pahit, iku murron kang pahit, wala yudmiruh lan ora nyimpen sapa Nabi li muslimin maring wong muslim gisyan ing dendam, gisyan ing dendam, wala durron lan ora ing gawe melarat, wala durron lan ora ing gawe melarat. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu merupakan sebaik-baik manusia atau manusia yang paling indah dalam hal khulqan dan juga khuluqan. Secara fisik belum pernah ada manusia yang menandingi ketampanan Rasulullah. Oke, ini kan secara fisik. Termasuk Sayyiduna Yusuf itu belum bisa mengalahkan keindahan fisik Nabi. Senajan beliau Nabi Yusuf nika terkenal genteng, tapi kegentengan itu tidak seberapa etembang Kanjeng Nabi. Kemudian secara akhlak perilaku Rasulullah itu juga tidak tertandingi oleh siapapun dalam hal kebagusan, keindahan akhlakah dan kemuliaan moralnya. Mungkin mencari orang tampan itu banyak, tapi sangat sulit orang itu kita temui seperti Rasulullah, ketampanan yang bukan hanya di luar tapi juga dalam hatinya juga mapan. Banyak orang ganteng tapi di hati juga. Ya kadang beda orang ni bagus hatinya, ganteng hatinya, tapi fisiknya juga. Ya semacam itulah. Umat Nabi Muhammad itu banyak beraneka ragam. Beda orang ni ki ganteng hatinya, kadang juga ki kadang ganteng. Tidak konsisten ganteng. Lekrogun Nabi Muhammad satu-satunya makhluk pangeran searupa manusia. Sendi karakter konsisten, endi kebagusan konsisten, bendi keindahan konsisten pada fisiknya. Wa ahdahum ilal haqqi turukon. Dan Nabi Muhammad itu manusia yang paling lurus torekohnya untuk bisa sampai terhadap kebenaran. Menosah sepaling endik torekoh jalan metode cara untuk bisa sampai kepada perkara sebenar, dan jalan tersebut sepaling ada paling mendapatkan petunjuk dari Gusti Allah. Karena khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran kan. Emben mentero oning kadinapa kepribadian Nabi, maka kamu akan menyadarinya nanti ketika sampai memahami esena Quran. Al-Quran melarang kita menyakiti, berarti Nabi ini tak pernah nyakitin orang. Al-Quran itu mengajari kita untuk senantiasa bersandar kepada Allah, berarti Rasulullah selalu yaqadha, sadar atinah, tak pernah tertidur, tak pernah ghaflah an zikrillah.
Wasimatuhu al-ghufron, salah sitong beteka Rasulullah, yaitu beliau pemaaf orangnya, gampang nyeporah. Men kula ben sambian kadang mendeteng normal lah nika gampang nyeporah kana. Meledeteng konslet dari situ macam elang sifat bagus. Bahkan beliau itu yansahulil insan, memiliki watak nasihah, endik karakter bertujuan membuat kebaikan di masa depan kepada setiap manusia yang dijumpainya. Rasulullah itu tidak pandang bulu siapapun yang dihadapinya, itu pasti beliau menginginkan kebaikan pada orang tersebut, dalam hidupnya orang tersebut. Dalam masa kiran orang seiat depan Gusti Nabi ini bisa selamat dunia ben akhirat. Pikir ben Nabi. Ketemu sarang serak bayi pasti nasihatin ben Nabi. Pancen punya karakter nasihat. Bahkan wa yafsahu fil ihsan. Rasulullah itu memperluas gerak untuk berbuat kebaikan. Artinya beliau tidak membatasi kebaikan itu dibatasi oleh waktu ataupun tempat, itu tidak. Setujah kalangan dimanapun panjenengan dikebedah dan kapanpun kamu itu berada, upayakan misi pertama kamu itu ada di sana adalah al-ihsan, agama bagus. Rasulullah semacam itu. Badah neng kendang nah orang-orang seahli maksiat, maka tujuannya Nabi dalam sekiran orang ini bisa mendapatkan petunjuk semuanya, bisa tertata. Apolong ben orang-orang sesoleh pakun misina Rasulullah istiqomah dalam sekiran orang ini ketambah semak kepengiran. Ketika berada di Madinah misinya yaitu al-ihsan, agama bagus. Ketika berada di Mekah pun juga sama, yaitu al-ihsan. Ya karena pancen tidak ada batas dalam melakukan kebaikan. Jangan sampai kita itu melakukan kebaikan hanya di satu waktu tapi tidak pada waktu yang lain. Salah sitong contoh si gampang ki santri atau murid atau siswa. Ketika bersekolahan panjenengan dikataat ke aturan, peleman bede compok, ya, peleman bede compok ni kejugan taat ke aturan. Mensampian pondok nikah taat ke peraturan pondok, ketika peleman sampian memasuki aturan rumah tangga, aturan keluarga, sampian juga tunduk, karena berarti semapan ni kesampian, sebagus ni kesampian, ndik betek istiqomah dalam kebagusan. Ketika sampean keluar dari rumah berkendara nyampe di satu tempat ada rambu-rambu lalu lintas, itu aturan. Jadi sampean nikah tutut kangkui noroten peraturan rambu-rambu lalu lintas. Berarti sampean istiqomah ada yang bagus. Sini gila. Ya cok sampai panjenengan nikah, gula ben panjenengan sudah aja lagi. Cakang bede pondok, mapan bede pondok, bede luar di situ. Carkacer. Bede aroma di situ selalu merepotkan orang sepo. Selalu menentang aturan orang sepo. Bede luar menjadi incaran banyak polisi. Apa? Mon bede lampu merah kesak ker ngegas sepeda. Ting lampu hijau nendang tengah embung tereng pas karep tibinya mana. Lah watak konsisten untuk melakukan kebaikan itu harus kita tanam dari sekarang, karena memang ini yang dimiliki oleh Rasulullah.
Dan ini juga sebagai makna Maulidin Nabi yang ada di bulan sekarang ini, yang harus kamu ambil hikmahnya, kuduh istiqomah agabai bagus. Wa ya'fu 'anid dzambi idza kana fi haqqihi wa sababih. Jadi Rasulullah itu selalu memaafkan dosa dan kesalahan jika catatannya itu berhubungan dengan haknya Nabi. Rasulullah itu ketika nanti dizolimi dirinya, ingin ki ecale orang, ekocain orang, diintimidasi sama orang, maka beliau itu mudah untuk memaafkan. Tapi lain cerita ketika yang dihina di depan beliau itu adalah hakullah, Islam dihina, agama disia-siakan, perintah Allah di situ dinistakan, maka tidak ada satupun orang yang menandingi kemarahan Rasul dalam masalah itu. Ini juga harus menjadi prinsip panjenengan selaku orang sepo pagi atau bersampian ketika nanti menjadi seorang guru. Men panjenengan kuleban panjenengan nika termasuk orang sepancen objektif bukan subjektif, yang dipandang adalah kebenaran, maka kita marah itu ada tempatnya. Belis nih kebedekeneng ketika seecaleh hubungan ben abe tibi, maka kita tidak boleh marah. Karena sebagai apa? Sebagai wujud kita itu menjalankan syariat kita, yakni meniru tindak lampah Gusti Nabi, yang mana beliau itu orang yang mudah memaafkan jika mendapatkan kedoliman dari orang lain atas nama pribadi yang menjadi objek. Tapi kita di sisi yang lain, ketika agama diremehkan, ketika sholat dibuat mainan, sementara sampean jadi guru, sampean jangan hanya diam saja. Guru saya sabar nikah, benih guru ketika beda santreh menistakan agama di hadapannya, menabejeng di benian, maca sholawat kala semetonah sabih, joget-joget dangdutan, kemudian di situ diam saja dia, tidak memberikan nasihat dengan alasan dia orang yang sabar. Bukan semacam itu. Rasulullah tidak pernah mengajarkan demikian. Urusan syariat Nabi itu paling keras kena. Bahkan di sini disebut lam yakun ahadul li ghadabi. Ulama itu banyak yang menafsiri li ghadabihi itu ai ka ghadabihi. Sobung sitong orang sebelis mendandingi kemarahan Rasulullah di saat syariat Allah, di saat Gusti Allah, agama Allah itu disia-siakan. Ini salah satu contoh ulama yang mempraktikkan. Insya Allah sampai nikah pernah oning ke salah sitongnya menikah, yaitu yang lebih dikenal dengan Kusmi. Kusmi nikah salah sitong terai tanah Ki Haji Nurul Huda Jazuli, pengasuh Pondok Pesantren Peloso yang sekarang. Beliau nikah Kusmi nikah pak leknya Gus Kausar. Nikah sampean mari gampang mamin. Karena Ki Nurul Huda Jazulin dialek salah sitongnya Ki Hamim Jazuli. Kusmi nikah. Kusmi nikah termasuk masih teretan sareng Ki Hamid Pasuruan. Dan juga Ki Haji Ahmad Siddiq Jember. Itu beliau seorang wali yang kebiasaannya di situ berbeda dengan yang lain. Beliau itu sering menjumpai tempat-tempat yang banyak maksiat. Lepuh ke tempat karaoke, ke diskotik,
itu tujuannya untuk mendakwai. Bahkan tidak satu kali dua kali beliau itu terlihat minum khomer, minum bir. Ternyata ketika diperiksa lebih jelas, arak atau bir seinom beliau itu tiba-tiba berubah menjadi air putih tawar. Karena saking ya karo mana beliau. Berarti beliau itu secara zahir pancen tak mabuk, secara hakikat juga tak minum bir. Karena pancen paringin keistimewaan sareng Allah, bir seaslinah itu bir berubah menjadi air tawar. Satu ketika beliau itu bareng sareng Hadamah menawarkan bir kepada Hadamah, soro enom. Bir itu soro enom. Saya beglop penceritaan apa bir napa daging babi boleh tahu nih. Dia beglop dulu. Intinya sesuatu yang haram yang ditawarkan. Karena Haddam nika oning, aresa abri rekusmi ini bukan orang sembarangan. Mi pola men bingko etremah yenom marin pas au aing bote marin. Yang ditawari itu berongku na. Etremah sareng Haddam. Mi pola marin pas au aing bote marin. Tadi senyoro rekusmi beni orang biasa. Kun aunggu santreh nih ka sedeti Haddam nih. Langsung etapok. Etapok ben Gusmi apa kata Gusmi? Kakek cek le tahu di perkara haram ki terima. Mak bisa kakek ria cereng semerintah kor gunung kok kakek gelem. Sementara saya larang minuman ini untuk dikonsumsi, itu Gusti Allah. Mak lebih ngada akitang perintah timbang perintah pengiran kakek. Seorang wali bilang demikian. Itu pelajaran besar kalau kita ambil kan. Artinya apa? Kiai menkiai ongku konsisten kebagusan, perkara bener juga. Itu ndak akan marah ketika dipanggil santrinya kemudian lambat datang. Tapi marah ketika beda adzan santri ini keterlambat datang. Kenapa? Karena itu dua hal yang berbeda. Men beda kiai ini kebelis gara-gara ajeling santri nah terlambat jemaah itu wajar. Kenapa? Karena yang memanggil itu Gusti Allah. Banyak yang terlambat. Ini harus dihajar ini. Kasih nasihat. Tapi man korokun aben senyelok kemudian terlambat lalu dia itu marah. Berarti secara haddun nafsih yang menjadi perhatian. Abu mata hormat ben santri. Dan ini tidak beres jika demikian. Rasulullah itu setiap hari, setiap waktu seringkali mendapatkan kedoliman dari orang. Tapi tidak ada satupun riwayat bahwa beliau itu membalas dengan perilaku yang serupa. Tapi riwayat sepaling banyak Nabi Muhammad itu adua akibat. Tuhan Nabi Muhammad di situ bukan doa yang bermadharat, tapi doa yang bermaslahah kepada para pendolimnya. Ya Allah, mantur moga senajan orang-orang nikah sekarang tidak menerima apa yang saya bawa, mi pola keturunan dari orang-orang nikah pakai sebagai nerima. Itu harapan Rasulullah. Jadi dulu ketika berada di Taif itu, ketika Rasulullah dilempari oleh batu, petaber lebih malaikat karena menperlo gunung ruah, pendonga akhirnya ke masyarakat tak boron Gusti Nabi. Karena pancen rajin pengapuran Nabi, khusus dekat aben tibi. Ketika kedoliman itu untuk dirinya, pentong sampai kini Rasulullah ini kecolpakan. Bayangkan mentepak kesambian pas oning kemuan sementong, cobalah pada remaban sambian ngocak ya dan sambian seporan kok guru sementong guru kaki cong tenyek-tenyek ban sambian. Rasulullah tidak.
Bahkan beliau dalam satu riwayat juga disebutkan, selama beliau itu terluka, beliau itu menjaga betul agar supaya darahnya itu tidak menetes sampai ke bumi. Sekiran dari Nabi ini tak geger ke tanah, karena sekali jatuh ke tanah malaikat tak nerima. Sampai demikian Rasulullah aja sekiran malaikat itu tak bentuk. Padahal si mentongin cek napanya mana tak mikir sekali ke Gusti Nabi. Pon nikaki watak indahnya Rasulullah. Wa idza duyyi'a haqqullah lam yakum ahadul liqadabih. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.